Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam humanistik dari Stikes Medisra Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang Apa tuh, Mas? perawatan pastinya dong. Oh, Oke. mantap. Kita bahas tentang dunia keperawatan pada saat ini. Di sini kita dari teman ini oleh salah satu alumni dari Stikes Medisra Indonesia. Panggilnya apa nih? Kang? Nurse lah. Nurse Ade. Aja. Ya Allah. Nanti redaksinya berubah nanti. Nurse ya, nurse. Boleh, Pak. Nurse Ade Setiawan, teman sejawat kita. Beliau ini sekarang bekerja di mana? Di Siloam Heart Hospital. Rumah sakit jantung. Di Rumah bagian sakit, di bagian emergensi, Pak. emergency. Iya. Oke. Alumni tahun berapa sih? Kita S1-nya di 2023. 2023. Oh, Iya. beda setahun lah ya. Iya. Profesinya 2024 kita lulus kan. Lulus 2024, langsung melamar ke rumah sakit tersebut. Langsung, Pak. Langsung masuk ke departemen Emergensi. emergency. Sebentar, emang cita-citanya dulu jadi perawat nih? Enggak, Pak. Jadi apa Saya yang mau jadi presiden. enggak, bentar. Ya, bisa nih. Presiden Pendidikannya? Indonesia dari keperawatan. Keperawatan. Keren kan? Cita-citanya menjadi presiden, tapi emang benar-benar pengen jadi presiden. Dulu Nah, sekarang udah jadi perawat. oke. Enggak, Pak. Sebenarnya Ya perawat Allah. itu opsional. Dulu tuh gagal kita di 2019 Apa tuh? Taruna. Oke, sempat Iya. pengen jadi taruna tadinya. Akmil kan gagal di Mm-mm. peringkatan. Ya udahlah, kuliah aja. Kuliah S1 niatnya lulus S1 menjadi tentara. Rencananya. Alhamdulillah karena udah jadi perawat ya udah jadi perawat aja. Wih, tapi bangga jadi perawat. Bangga dong. Oke. Saya pernah ingat, Pak, kata dosen saya. Siapa tuh? Ada salah satu dosen di sini dibilang gini waktu awal. Sebelum kamu jadi perawat, cintailah dulu profesi kamu. Wih, dia cinta banget nih sekarang. Udah cinta banget tuh. Makanya jadi perawat bener-bener Jadi nih. perawat banget. Wih. Tapi sebelum menjadi seorang perawat nih, pasti Hmm. ada kisah-kisah yang bisa kita tarik benang merahnya sehingga ada pesan moral yang bisa kita ambil nih selama menjadi mahasiswa. Ada dong, Pak. Apa tuh? Kalau selama jadi mahasiswa ketarik benang merah jadi perawat itu gokil sih. Karena di situ kita diajarin bagaimana kita mengambil keputusan dengan cepat. Mengambil keputusan dengan Iya cepat. dong. Itu ada mata kuliahnya juga tuh. Hitungannya ada, Berpikir kritis. benar. Berpikir kritis. Berpikir Ada mata kuliahnya ya, kritis, Bang. ada mata kuliahnya. Terus cara komunikasi kita. Ada Komunikasi. komunikasi terapeutik. Oke. Ya kan? Ada bahasa Indonesia. Bahasa sehari-hari kita, Pak. Iya, pastinya. Jelas. Aduh, disebut aja lagi. Luar biasa kan? Oke. Tapi gini, di emergency sudah berapa lama? Sekarang udah jalan mau 2 tahun sih, Pak. Sudah mau 2 tahun. tahun. Terkait dengan emergency nih. Mm-mm. Ada banyak beberapa pertimbangan, enggak pertimbangan sih, isu di masyarakat bahwa katanya kayak gini. Kalau pasien datang, kadang ada yang terlambat untuk ditangani. Ini kan opininya mereka gitu ya. Benar, iya. Ada opininya dari mereka nih. Datang ke rumah sakit, ke IGD dengan kondisi yang sebenarnya ya perawat yang lebih tahu lah atau tenaga kesehatan di sana yang lebih tahu kondisinya gitu kan. Tapi ada anggapan dari pasien tersebut yang katanya, oh nggak dilayanin. Itu bener kan sih kayak gitu ceritanya? Orang awam, Pak. Orang awam kan nggak tahu. Kita nggak boleh marah sama dia. Jelas nggak boleh Iya, marah. kita Sesuai nggak dengan boleh standar aja kan marah. pelayanannya. Betul. Kita nggak boleh kesel. Kita jangan terbawa emosi. Oke. Kita yang jadi perawat. Kita yang sebagai actionnya. Kita nggak boleh terbawa arus dia. Kita yang harus mengendalikan. Ya, kita kendalikan keadaan, tenang, tarik napas, relax. Sambil kita jelasin. Ini namanya instalasi gawat darurat. Yang bukan poliklinik. Oh iya. Yang namanya instalasi gawat darurat itu yang benar-benar gawat darurat. Nah, di rumah sakit saya itu ada, Pak, terpampang banner itu perihal tentang triase. Oke, Ya, kita ngejelasin. Karena di awal kan kita triase pasiennya, kita jelasin. Nah, ini triase nih, Bu. Jadi semua pasien yang masuk emergensi ada namanya triase. Kita jelasin lah tuh ada triase 1, 2, 3 atau merah, kuning, hijau. Kayak gitu kan. Kalau dia, tolong dong cepet-cepet ini. Ya, sabar ya, Bu. Gitu.
ini kan gawat darurat. Mm-mm. Sambil kita jelasin, kalau dari kondisi klinisnya Bapak seperti ini, Mm-mm. tanda-tanda vitalnya masih bagus, heart rate-nya oke, keluhan juga enggak seperti keluhan ACS ya, atau Mm-mm. akut coronary syndrome, Mm-mm. atau enggak ada keluhan-keluhan yang benar urgensinya banget. Contohnya apa? Henti napas, henti jantung. Kan nggak mungkin dong kalau itu masuk ke triase hijau. Oke, Udah pasti triase paham. merah. Dan Meresusitasi. ada yang namanya respon time kalau di kita. Respon time. Iya, respon time dalam artian ketika pasien itu datang, nah dokter dan perawat datang untuk ke pasien itu ada Mm-mm. waktunya. Kalau triase merah atau triase 1 itu Mm-mm. 0 menit. Ya toh? Oke, ya, Karena yang betul. pertama triase merah syaratnya adalah henti napas Di di jantung. jantung. Nah, kalau untuk triase kuning itu di bawah 5 menit. Ya, di Oke. bawah 5 menit itu kita bisa untuk datang. Intervensi lah ya, intervensi Betul. diberikan. Terus, Nah, terus. untuk triase hijaunya itu 5 sampai 15 menit. Itu respon time kita. Oke, berarti Betul. walaupun menunggu nggak selama itu juga Enggak berarti gitu selama ya. itu. Dan artinya pemberian pelayanan juga nggak sembarangan gitu kan. Ada Betul. prioritas tertentu yang harus Benar, diikuti benar. di situ kan. Karena tadi di ruangan gawat darurat tadi. Betul. Tapi gini, ada nggak sih kondisi misal nih pasien datang dengan kondisi gawat darurat, tetapi dokter pada saat itu yang sebenarnya lebih memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi untuk memberikan suatu tindakan medis misal. Tapi Betul. pada saat itu dokter tidak ada. Perawat bisa nggak sih mengambil keputusan untuk melakukan tindakan secara langsung? Kita bagi lagi ya Pak, ada namanya tindakan keperawatan, ada namanya tindakan yang khusus medis dan itu buat dokter. Mm-mm. Kita nggak boleh melewati batas itu. Oke. Ya. Nah, namun ada beberapa intervensi yang nggak cuman dokter aja, perawat juga bisa. Tapi dengan catatan tanda kutip itu masuk ke dalam delegasi. Oke. Perawatnya itu kompeten, profesional. Mm-mm. Karena kan sekarang standar rata-rata perawat di rumah sakit udah profesional ya Pak. Mm-mm. Karena ada namanya profesi. Profesi, betul. Betul. Nah, itu kita bisa ambil. Karena apa? Ketika gawat darurat, kita udah nggak mikir bagaimana caranya ini pasien kita tangani dulu tata laksananya saat pertama kali datang. Gitu. Oke. Karena di kita tuh ada namanya quality indikator mutu. Mm-mm. Terus juga ada lagi yang namanya overcrowded kalau di kita emergensinya saya. Nah, kalau ada overcrowded, kita indikator mutu kita tetap jalan karena pelayanan untuk pasien itu nggak boleh dilama-lamain gitu Pak. Kalau misalnya Masnya ngomong doang, bukan saya juga perawat di emergensi, jadi saya tahu. Oke. Gitu. Tapi misalnya ya nggak ada aja kan gitu ya anggota keluarga yang tidak tahu gitu kan akhirnya marah-marah karena tidak dilayani dan lain sebagainya. Cara untuk mengatasi itu seperti apa nih? Karena nggak mungkin nih kita ikut dia berdiri kita berdiri gitu kan. Oh gitu. Dia tidur kita tidur. Dia makan kita makan juga tuh Pak. Nggak gitu. Cuma satu doang Pak, komunikasi. Betul. Itu adalah hal yang sangat sepele, tapi dampaknya luar biasa. Komunikasi. Bapak, Ibu, sekarang emergensi kita itu sedang full bed. Izin dari kondisinya, tanda-tanda vital bagus. Boleh nggak menunggu sebentar di ruang triase sini sampai nanti ada pergerakan bed kita di dalam untuk naik ataupun selesai. Nah, kalau memang bersedia, mohon maaf ya untuk menunggu. Tapi kalau nggak bersedia, silakan boleh untuk ke rumah sakit yang lain. Nah, jadi kita komunikasikan dan kita kembalikan lagi ke pasien karena itu adalah hak pasien, Pak. Kita sudah menjelaskan sebagai tenaga kesehatan. Gitu. Kita hanya butuh ngasih perhatian aja, pengertian. Kalau kita ngomongnya lemah, lembut, enak dan nggak terbawa emosi, pasti ngerti kok. Seemosional apapun itu, orang kalau emosi ya udah kita dengerin aja. Nanti juga akan reda sendiri. Api dibalas api kan jadinya kebakaran, Pak. Gitu? Oke, betul. Soalnya gini ya. Tadi terkait dengan komunikasi juga mungkin karena adanya beban kerja perawat yang cukup tinggi. Karena kita tahu ya rasio perawat di Indonesia itu kayak gimana gitu kan ya. Asli. Jumlah perawat dikatakan tidak sebanding mungkin ya, tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ada gitu kan. Bisa. Sehingga beban kerjanya tertumpu di perawat tersebut gitu kan. Burnout lah akhirnya tuh. Tapi pernah merasakan yang seperti itu? Oh, emosi memuncak-muncak gitu kan, mau marah tapi nggak bisa. Banget. Ada keluarga pasien. Ini bukan ngomongin ya Pak, maksudnya sedikit sharing aja.
kita buat aja kerjasama, dianya nggak kooperatif. Ada Oke. pasiennya nggak kooperatif juga. Tapi kebanyakan di rumah sakit saya hanya beberapa yang nggak kooperatif itu pasiennya. Nah, kebanyakan itu dari keluarganya. Tapi kalau kita kasih pengertian, kita jelaskan secara perinci, ya nanti dia lambat laut pasti akan ngerti. Nah, Mhm. kalau untuk yang tadi apa beban kerja itu ya, Mhm. wah kalau sekarang rasio pasien di Indonesia udah banyak Pak, pasti banget kan. Mhm. Ya toh, nggak mungkin kan rasio pasien di Indonesia 2, nggak mungkin Nggak Pak. mungkin nggak Ya mungkin. kan, berarti Pasiennya dari ada aja Sabang tuh. sampai Merauke nggak ada rumah sakit tuh, Mhm. ya kan. Makanya ada rumah sakit di mana-mana, bahkan berjenjang dari tipe Ya, D sampai ke tipe A kan. oke, ada Beban sistem kerjanya rujukan berarti di situ ada ya? sistem rujukan, beban Mhm. kerjanya lumayan, Oke. burnout capek, cuman ya itu kita balik lagi, kalau kitanya sakit, kan kita mau ngerawat orang sakit, masa kitanya sakit sih? Jadi kitanya harus sehat dulu tuh? Nah, Tetap kitanya jaga harus sehat kesehatan tuh? dulu, jaga kesehatan. Oke. Tapi pernah nggak sih merasakan seperti itu? Dan apa sih yang dilakukan untuk mengatasi burnout yang dialami oleh perawat? Pribadi nurse Ade lah, nurse. Saya lah ya Pak Mhm. ya, Kalau nurse saya Ade sendiri burnout gimana nih, tuh? capek. Kalau saya nggak mau mikirin, Nggak ya kan mikir udah gimana tuh? terjadi. Oke. Aduh capek banget kerja gini, loh kan kerja. Aduh tadi ini banget, ya kan udah terjadi. Caranya kita afirmasi positif. Afirmasi positif, Afirmasi oke. positif, kita boleh ketawa bareng. Maksudnya Nggak sendiri? kalau sendiri lah dong Pak. Nah ini kan ada temennya nih berarti Ya, iyalah. iya kan. Kita afirmasi Belum, positif. ini karena di sini aja. Coba kalau di rumah mungkin sendiri nggak? Bisa jadi tuh ya, ada kemungkinan ya. Tawa sendiri. Kita sama teman kita. Jadi gini Pak, kalau di saya tuh saya selalu berpikir jangan pernah memberikan efek negatif ke lingkungan sekitar. Karena Oke. berasa banget. Kita datang ke suatu tempat, kitanya marah-marah tuh, wow itu pasti sisanya akan ngerasa negatif. Tapi Ini kalau orang kita apa datang, gitu ya? iya kita datang ke tempat, kita ceria, happy, ada ketawa, nanti "Ih, ini orang kenapa seneng banget?" Nanti kan dia bingung, kenapa senang? Ya emang apa nggak boleh senang? Iya, kenapa nggak boleh seneng ya? Seneng-seneng Apa? aja. Ya kan? Marah dan senang kan pilihan. Kita mau marah tinggal Pilihan. marah, mau senang tinggal senang. Ya, Iya. maksudnya tinggal pilih yang mana yang lebih positif gitu kan ya? Betul. Jadi kita Oke. senang-senang aja. Senang-senang aja. Kerja kalau senang nggak bakal berasa berat Pak, Mhm. asli. Karena saya udah ngerasain. Emergensi saya cuma ada 7 bed. 7 bed. 7 bed. 1 resusitasi, 2-nya isolasi, Isolasi. berarti 4 lagi ya. 4 lagi itu observasi dan GP klinik lah, Mhm. boleh pulang. Itu full bed dan ada lagi pasien datang. Ya udah, sampai kita cuma lihat-lihatan sama rekan, dia ada lagi. Oh iya, langsung kita. Tapi tetap Tapi langsung ketawa layani. dulu, sempat ketawa dulu. Ketawa dulu. Langsung layani. Sempat ketawa dulu baru Daripada layani dia. elah datang mulu, kan nggak boleh gitu Pak. Iya, ya namanya perawat kan panggilan hati, udah pilihan kita untuk menjadi Bener. seorang perawat, tugasnya yang melayani. Jadi pengen ada Betul. berapa jumlahnya kita layani dulu sebagaimana mestinya ya. Bener. Karena Oke, nggak oke. mungkin orang datang ke emergensi nggak ada keluhan, nggak ada something di tubuhnya. Terus ngapain datang ya? Iya kan? Heeh. Nggak mungkin. Saya mau ketemu perawat lah ke emergensi, datang. Kenapa Pak? Saya mau ketemu perawat, ketemu dokter, kan nggak mungkin Pak. Enggak, pasti sakit Iya, dong. pasti dia sakit. Jadi tetap Mhm. kita harus layani. Oke. Begitu. Iya, iya. Tapi gini, Ade sebagai seorang perawat Mhm. bekerja, pasti Bekerja. namanya seorang profesional mengharapkan suatu imbalan karena kebutuhan. Betul. Apakah perawat ini sebagai profesi yang menghasilkan? Jujur Pak ya, kalau mau kaya jangan jadi perawat. Kenapa tuh? Jangan pokoknya. Karena pasti kaya tuh. Jangan ditanya pokoknya. Karena gini Pak, banyak yang bilang, "Kamu kan perawat, ikhlas dong. Kamu kan tenaga kesehatan, hati nurani dong mainnya." Waduh, mohon maaf Bu, bukannya kita andelin seperti itu. Kan kita beli beras pakai uang Pak, Mhm. beli bensin juga pakai uang. Mhm. Apalagi sekarang naik tuh, kelapa naik Pak, mangga naik. Ya kalau nggak dinaikin nggak Kalau diambil nggak naik tuh. kan nggak ada yang ngambil tuh Iya, kan. iya, saya paham tuh arahnya kemana tuh. Jadi kita sesuaikan Mhm. gitu. Yang namanya kita dapat benefit, ya kan. Kita juga harus tahu kewajiban kita. Oke. Kalau hak kita dipenuhi, jangan lupa sama kewajiban. Oke. Masa nuntutnya, ini Pengen- saya ini. pengennya tinggi mulu dapatnya gitu Iya ya. kan.
Tapi kita lihat lagi, karena semakin tinggi benefit, maka beban kerja kita akan semakin tinggi, Pak. Oke. Tinggal pilih. Kalau seperti itu artinya nggak cuma perawat doang, profesi lain pun sama gitu Betul. kan. Oke. Harusnya kayak gitu. Mhm, Ketika ya. beban kerjanya tinggi, ya afirmasi kita selain dari itu apa, Pak? Iya kan. Kan Oke, semua oke, butuh, oke. namanya kebutuhan. Tapi tetap sejahtera ya sebagai seorang perawat? Alhamdulillah karena kita didoain terus. Aduh Oh. Mas, makasih ya, semoga sehat selalu. Iya Pak, Bapak Oke, sehat selalu itu ada juga. poin positifnya Iya. juga tuh. Karena kan kita nggak tahu Pak, doa siapa yang akan dikabulkan sama Tuhan kita. Mhm, Ya, entah dari seorang nenek-nenek yang kita mhm, bantu, atau anak muda ternyata yang hatinya sebersih saya gitu, mhm. bilang, "Mas makasih ya udah bantuin, semoga sehat selalu, lancar rezeki." Oh iya Pak, sehat selalu juga ya. Oke. Mungkin kebangetan tuh doa dia dikabulkan kan sama Allah. Alhamdulillah Pak. Ada Gitu. rezekinya aja gitu kan Ada ya? rezekinya aja. Oke, karena gini, namanya perawat gitu Mhm. kan, okelah sebagai suatu profesi untuk mencari salary tadi gitu Betul. kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada, perawat-perawat yang rela menjadi seorang, relawan. Bener. Aktif juga di relawan saya dengar nih. Alhamdulillah. Terakhir pernah ke Banten, acara kegiatan dari Ikatan Alumni juga gitu. Oh iya. Ke Banten, betul ya? Bener, Dari bener, IKASMI bener, ya? Pak. Ikatan Alumni Medistra Indonesia. Bener. Indonesia. Iya. Dia sama dengan Basnas pada saat itu. Ada pengobatan gratis. Kenapa memutuskan untuk ikut terlibat dalam kegiatan kerelawan kemanusiaan tadi? Jujur Pak ya, itu menurut saya itu hiburan. Jadi relawan itu hiburan? Hiburan. Kok bisa? Kita ketemu orang banyak, Mhm, kita dapat melihat senyumnya dia, mhm, dan kita bisa kerja sama. Maksudnya gini loh, nggak semua orang itu bisa diajak kerja sama dengan masyarakat luar. mhm. Dan kita nggak akan tahu masyarakat luar itu melihat kita seperti apa. Nah, Oke. kita melihat dianya seneng. Masa siapa sih yang nggak seneng Pak? Lihat orang Lihat senang, orang seneng, lihat orang senang ikut senang gitu ya. pasti seneng Pak. Kalau ada lihat orang senang kita sedih, tanda tanya dalam Sedih dong. pikirannya. Ih, kenapa nih dia sedih nih? Atau jangan-jangan yang satu seneng, yang satu ngedumel kan? Iri itu. Parah banget tuh kan, iri dengki tuh Pak. Astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong. Nggak boleh gitu ya. Tapi ada gak sih pengalaman selama menjadi relawan nih? Mhm. Pasti gak cuma sekedar pada saat di Banten itu kan bareng sama Kasmi. Iya, Di mana lagi nih pernah jadi relawan? sempat waktu itu tahun 2021 deh kayaknya yang waktu itu. 2021. Iya, yang sempat banjir besar Pak di Di Bekasi. Bekasi. Iya. Nah, pernah juga itu relawan tanggap darurat bencana banjir Bareng Kabupaten sama Bekasi. siapa tuh? Waktu itu saya juga tergabung ke relawan PMI, Oh, sukarelawan PMI. Pak. Iya, PMI Oke. Kabupaten Bekasi. PMI Kabupaten Bekasi. Benar. Sebagai tenaga kesehatan juga di situ. Dulu kan belum jadi perawat ya, Oh, karena belum. saya gabung dari tahun 2018 Pak. Masih mahasiswa 2018. Belum bahkan. Belum Belum mahasiswa. mahasiswa. Kan mahasiswa 2019 Berarti kan emang saya. dari awal jiwanya udah menjadi seorang penolong nih, ingin Nah. menjadi seorang yang bisa menolong orang lain gitu ya. Alhamdulillah, karena senang aja kita kan Oke, komunikasi, sosialisasi sama orang luar Oke. gitu Pak. 2018 saya baru lulus itu. 2018 kita bergabung, waktu itu ada rekrutmen Korps Sukarelawan PMI Kabupaten Bekasi, Mhm. kebetulan angkatan 8 waktu itu. Apaan nih ya, ikut aja lah. Kita pendidikan 3 bulan Pak. 3 Untuk menjadi bulan relawan tadi ada untuk menjadi pendidikannya lagi. relawan, 3 bulan dan Oke. itu pun kita pendidikannya setiap hari Minggu aja. Jadi selama hari Minggu itu kita di PMI sana. Kalau nggak salah itu ada jamnya juga Pak, 120 jam. Oke, Iya. berarti ada kurikulumnya juga Ada tuh. kurikulum, ada sertifikatnya, ada nilainya, ada Oke. pretest, ada posttest, dan ada simulasi lapangan. Oke, oke. Iya. Ada nggak sih hal yang nggak bisa dilupain nih selama menjadi seorang relawan? Itu dimulai dari pada saat bergabung pertama kali menjadi Mhm. relawan sampai sekarang. Ada Pak, Apa tuh? banyak yang nggak bisa kita lupakan, terutama ilmu yang belum tentu bisa kita dapetin di bangku kuliahan, bangku pendidikan. Pengalaman Ya kan? berarti. Itu pengalaman banget. Contoh. Contoh saya kayak gini, kita banjir, Mhm. ya kan? Orang minta tolong, "Pak, tolong dong di sini ada wilayah yang terdampak banjir." Kan mau nggak mau kita datang, kita asesmen, kita lengkapin. Yang terdampak berapa RT, berapa kakak, kita turun langsung ke sana, Mhm. kita komunikasi langsung ke masyarakat, ke kepala sukunya atau kita bilang Kepala ke suku. RT lah ya, Ya, yang pimpinan wilayah tersebut pimpinan lah ya. wilayah tersebut. Mhm. Kebutuhannya apa aja, bayi ada apa aja, karena kita langsung mikir tuh, oh ternyata rasionya segini, ya udah
Terus kira-kira ada nggak yang masih terjebak di sana? Butuh nggak yang namanya perahu karet? Ya kan? Kita asesmen, langsung kita kasih datanya ke posko. Itu dari banjir. Ada lagi kemarin banget 2023. 2023 acara apa tuh? 2023 tuh saya relawan Duga tanggap darurat bencana kekeringan Kabupaten Bekasi, Pak. Bekasi tuh Pernah kekeringan. pernah kekeringan. Bekasi Kekeringan, Pak. yang katanya sejarahnya itu adalah rawa, kekeringan. Air tidak akan pernah habis, tapi air bersih itu pasti akan habis. Oke. Beda Gimana loh. ceritanya tuh? Waktu itu kita di wilayah Serang Baru atau maksudnya ke Setu sih, Pak. Setu. Iya, Kecamatan Setu. Nah, yang terdampak itu wilayah Cibarusa, Serang Baru. Nah, itu yang memang wilayah-wilayah tandus. Yang kalau kita mau ambil air sumur itu dalam banget. Berapa meter? Mungkin Ratusan 100 lebih itu baru baru dapat muncul. air. Dan itu pun kita nggak tahu. Maksudnya airnya itu apakah akan ada setiap hari atau enggak. Dan bahkan saya pernah nemu air sumurnya benar-benar kosong, Pak. Sumur galian itu. Sumur galian kosong, nggak ada. Ternyata seperti itu kondisinya. Iya, Ya? kosong, nggak ada. Itu kita ke daerah sama ke ini yang mau deket bumi perkemahan kita apa sih? Bumperta. Buperta Kabupaten Karangkitri itu apa sih namanya ya? Di mana itu? Tim di mana tim? Karangkitri. Karangkitri ada. Oh. Apa sih namanya, saya lupa tuh Apa namanya kecamatannya, itu? Bu. Bojongmangu. Bojongmangu pernah juga kekeringan. Muara itu? Belum ya? Bukan, Muara kan daerah utara kan. Ini daerah selatan. Oh. Daerah selatannya itu kekeringan. Ikut juga tuh itu ikut. Nyediain air bersih, sumber air bersih untuk kita buat tersebut. air. Beli air tangki gitu? Enggak. Kita buat air, Pak. Jadi ada satu buat titik. Air. Iya. Elemen air itu buat air masih begini sih. Kita bikin air bersih. Tapi belum air yang siap konsumsi. Kita air bersih dulu. Oke. Nah, air konsumsinya berarti menyediakan air dengan cara tertentu yang sudah disiapkan tadinya. Betul. Bukan berarti bikin air nih gitu kan. Enggak. Kita ambil air, sumber titik air. Jadi ada mata air, Pak, di daerah Serang Baru. Saya lupa nama wilayahnya, tapi saya tahu tempat itu. Karena kan saya di situ 2 minggu kurang lebih. Yang jadi relawan itu. Relawan di situ. Enggak pulang, Pak. Di situ. Cuma masalah air doang padahal itu, tapi kompleks juga ternyata ya. Kompleks, Pak. Air, sumber kehidupan. Gitu. Oke. Kita buat air di situ. Jadi ada penyulingannya. Nah, sambil udah kelihatan bersih, pH-nya berapa, klorinnya berapa, itu ada standarnya. Oke, termasuk jumlah bakteri dalam air tersebut gitu ya. E. coli masuknya. Harus zero E. coli. Oh gitu. Zero, Pak, nggak boleh. Karena kalau ada E. coli-nya bahaya. Kenapa sih harus zero E. coli? Itu bakteri loh. Gitu. Walaupun kita nggak tahu orang itu mengkonsumsinya bagaimana. Maksudnya menggunakan ya. Mandi keminum. Masuk bakterinya tadi. Masuk bakterinya. Diare. Masalah lagi, penyakit lagi. Kerjaan perawat lagi. Kerjaan kita lagi, bahaya lagi toh. Iya. Nah, jadi kita harus zero E. coli. Nggak boleh. Oke. Ada itu. Makanya saya 2023 bulan April itu ada namanya pelatihan WOS, Pak, dari PMI. Dari PMI-nya. Betul. Kerjasama dengan Australian Government Australian Red Cross. Gitu. Jadi kerjasama kita tentang WOS itu water, sanitasi sama hygiene promosi. Gitu. Ada itu bidangnya. Tapi dari semenjak lulus masih aktif sebagai relawan sampai sekarang itu. Kalau untuk relawan karena kita kerjanya di Depok ya, Pak, dan kebetulan kita relawannya di Kabupaten Bekasi, paling mampir main aja. Kalau ada panggilan aja nih. Mampir main. Mampir main. Kalaupun ternyata kan PMI kan kegiatannya banyak tuh. Nah, kalau misalnya masuk juga ke wilayah Babelan tempat saya tinggal dan kebetulan saya lagi sebentar tinggal di Babelan, Pak. Kerja di Depok. Mantap. PP. 4 bulan pertama PP kuat, sehat, mental aman. Alhamdulillah. Sempat ketawa sendiri tadi kan? Bener. Makanya saya memutuskan untuk ngekos, Pak. Oh, akhirnya. Oke. Berapa asli jalur keramat itu? Ya kan? Dari Depok Babelan, TB Simatupang, Pejaten, Kuningan.
Casablanca. Astagfirullah. Kebayang kan? Bayang banget Masuk- dong. Habis masuk malam, masuk siang, besok pagi, Pak. Gimana tuh? Ya itulah makanya ketawa sendiri tadi itu ya. Jadi jalanan orang ini mulu yang lewat gitu. Begabun juga bingung ini. Iya. Kasihan nih orang nih. Udah perawat gitu kan. WNI ya. Ya. Belum kawin. Seumur hidup lagi. Kawin udah. Tapi belum, Oh, Pak. belum. Belum. Udah tadi. Oke, Bujang oke. ting-ting ini. Alhamdulillah. Lanjut deh. Yuk, ayo tuh apa tuh? Ketika menjadi perawat, Betul. tadi di emergency departemen ya, di IGD. Ada nggak sih pasien yang unik muncul? Uniknya dalam artian apa Contoh nih, Pak? misal ada yang mungkin penyakitnya belum diketahui gitu, belum pernah nemukan sekalipun. Ini baru muncul satu kali nih. Selama ini belum nemu sih Belum nemu. yang penyakit unik ya. Maksudnya kayak Maksudnya masalah kesehatan yang unik itu kan tak apa gitu. Belum pernah. belum pernah sih. Belum pernah nemuin karena rumah sakit saya kerja itu khusus jantung. Oke, Jadi kebanyakan orang yang berobat pasti rujukan jantung case-nya tadi. dengan jantung. Oke. Ada juga case yang lain kayak dari pulmonarinya, dari paru atau penyakit dalam. Itu ada juga, namun enggak sekomprehensif rumah sakit yang lain. umum tadi. Betul, tapi kalau misalnya Oke. jantung, Bapak mau apa? Ada. Enggak, saya nggak mau apa-apa. Ya siapa tahu kan yang namanya nawarin ya. Ini perawat tenaga marketing kayak gini nih. Enggak mungkin ada teman saya nanti itu. Iya ya. Heeh. Jangan juga, Pak. Oh, jangan Jangan juga. nawarin Pak. diri dari pasien. Kalau bisa sehat aja. Ya amin, Nah. sehat selalu untuk kita semua kalau gitu ya. Kita masuk ke sesi berikutnya nih. Apa Ada yang tuh, Pak? namanya rapid question. Mm-mm. Jawab dengan cepat secepat-cepatnya tapi tetap dengan proses berpikir. Iya. Namanya seorang perawat selalu harus dengan kondisi berpikir walaupun harus memerlukan tindakan yang cepat. Pertanyaan pertama, Apa tuh? satu kata buat kondisi kerja perawat di IGD hari ini. Keren sih. Kerennya di belah mana nih? Sebelum kita lanjut Keren. pertanyaan berikutnya. Kerennya gini, Pak. Orang tidur kita kerja. Orang kerja Orang kerja kita tetap kerja. Gimana tidurnya? sambil kerja. Nah, keren kan? Aduh, ini efek dari bolak-balik dari Depok ke Babelan ini. Pertanyaan berikutnya, kalau bisa diubah satu hal dari sistem kerja di emergency departemen, Penambahan. pasiennya. Jangan dong. Apanya tuh? Perawat. Oke. Dari rasio pasiennya tambahin. Oke, biar sesuai standar yang Sesuai ada gitu standarnya ya. aja, Pak. Ini pertanyaan paling enak nih. Apa tuh? Skill yang paling kepake di emergency tapi nggak dipelajari di kampus. Baca EKG. Emang gak dapat tuh di kampus? Mungkin dapat sekilas lah gitu. Sekilas, mungkin karena dulu saya males ya, belum cinta ya Pak sama perawat jadi. Sama saya. Ih. Apa sih males gitu kan? EKG apa? Nggak kepake nih, pasti mikir gitu kan. Kerjanya di rumah sakit jantung, Pak. Pasti ya, baca EKG itu. Pasti baca EKG gitu kan. Oke. Ih, gelombang apa nih gitu kan. Kalau orang Taunya P-nya doang gitu. taunya wah QRS nih. Kayak normal ini. Normal ini kan. Oh, garis-garis kayak gini nih. Lebar-lebar kan. SPT itu. Oke. Selain dari EKG ada lagi? Selain itu, oh ini Pak. Ada. Saya ingat. Apa tuh? Tapi ada di kepala nih. Mau Bentar. keluarin. Saya ingat tapi ada di kepala. Ada di kepala nih. Ada. Belum Itu ingat tapi. skill yang enggak di rumah sakit. Apa tuh? Tapi kepake banget di Ketika tempat kerja kan. apa tuh? Ngeles Pak. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Enggak. Semuanya kepake di tempat perkuliahan. Namun ada beberapa aja yang mungkin bahasanya unik ya. Dalam artian, oh karena kan bahasa medis kebanyakan bahasa dari luar Pak. Gitu. Kalau kita nggak sering-sering baca, nggak sering-sering lihat, nggak sering-sering dengar, pasti aneh. Ya kan? ROSC, wih ROS apa tuh? Namanya udah keren tuh, Ros. Iya, Ros. Taunya pembalap mungkin ya? Iya kan? ROS apa tuh? Kan kalau nggak tahu ROSC apaan sih itu dia? Gitu kan. Nggak taunya kan kalau kita dengar oh return of spontan circulation. Nah, itu kan bahasa Inggris toh. Oke. Kalau nggak tahu ROSC. Coba disuruh tahu ROSC apanya? Itu ROS doang kan. Oke, Itu tapi tuh, gini, ada pertanyaan berikutnya ya. Kalau misalkan itu kan tadi hal yang terpakai banget tapi nggak dapat ketika di kampus ya. Ada nggak sih yang diterapkan banget sama kampus tapi ketika di rumah sakit ini
benar-benar terasa baik oleh si perawatnya, terasa oleh pasiennya, terasa oleh manajemen rumah sakitnya. Misal, kita ada yang namanya mata kuliah komunikasi pada itu. Komunikasi terapeutik keperawatan itu menjadi visi misinya dari Stikes Medis Indonesia untuk program studi sarjana keperawatan. Pasti ada mata kuliahnya. Ada banget. Kepake banget nggak sih? Wah, jujur Pak, 250% saya yakinkan. Kalau nggak percaya, iris kuping cicak Pak. Kepake banget. Nggak ada kupingnya, nggak ada belah mana yang mau saya iris itu. Kepake banget Pak. Ya Allah. Jujur. Kepake banget. Komunikasi yang namanya perawat ada namanya S-bar Pak. Oke, Iya S-bar. kan, handover S-bar. Nah, komunikasi itu kepake banget di situ. Saya pernah dikasih tahu, catat apa yang kamu lakukan apa yang kamu catat. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, catat. Kalau udah dilakukan, catat lagi. Kan yang namanya komunikasi nggak cuma dari lisan Pak. Iya. Tulisan juga komunikasi kan. Betul. Gerakan tubuh, Betul. raut muka, komunikasi. Betul. Kepake banget Pak. Asli, makanya saya bilang 250% itu kepake. Mau cari cicak juga bingung. Iya. Kalau nggak percaya, iris kuping teman saya aja. Marco, boleh Marco? Boleh ya Pak. Gitu. Itu kepake banget Pak, jujur asli. Gitu ya. Makanya sempat apa sih komunikasi? Pantesan ya Indonesia itu ada namanya Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh iya. Kepake ternyata Pak. Karena gini kan taunya perawat itu kerja aja gitu kan, lakukan tindakan gitu kan, tapi kurang nih dalam komunikasi, menjelaskan kepada pasien, edukasi, mungkin ada yang kurang di situ gitu kan. Tapi untuk Ade sendiri itu nggak ada permasalahan terkait dengan komunikasi, aman lah ya? Aman banget. Justru saya salah satu orang yang jadi di saya Pak, 1 tahun tuh 1 bulan tuh probation. Kita muter ke semua ruangan. Nah, saya pernah di ruang rawat inap, waktu itu namanya ruang Lotus Pak. Nah, CNE atau Clinical Nursing Education saya itu langsung ngedampingin saya ke pasien. Adek, ya Bu, kenapa? Nih pasien mau pulang, coba yuk jelaskan. Loh, langsung Pak. Di situ kita baru kerja fresh graduate, dalam artian masih putih polos banget ya. Putih polosnya itu loh yang agak ganggu di kalimat. Ngejelasin. Ibu, gimana tuh? Nah, mau tindakan kan, ada kalau di kita namanya ada tindakan CAG standby PCI. Jadi CAG itu coronary angiograph. Jadi melihat apakah ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Kita jelasin ke pasiennya, karena kalau mau datang, mau ada tindakan itu kan kita pasangin infus. Kita informasi, Bu, tangannya jangan digerakin ya, jangan ditarik. Memang agak sedikit sakit, nanti baru tarik napas dalam. Kan ada orang, Bu, tusuk, sakit. Ya ada kan? Ada aja. Nggak ada diam, Bu, tarik napas aja Bu. Tapi kita harus ngejelasin. Komunikasi Pak. Betul. Di mana lagi kita diajarin kalau nggak di sini? Di Mantap, mana, luar kampus biasa. mana? Stikes Medis Indonesia pastinya. Nggak usah ragu, kalau mau anaknya komunikasinya bagus, Anak siapa Medisra aja. Anak siapapun yang ada penonton di sini, Medisra aja pokoknya. Ya lulus SMA ya, lulus SMA dulu, tinggi, baru wajib. ke Stikes Medis Indonesia. Pokoknya wajib. Ijazah SMA soalnya nih. Iya. Berarti kalau nggak SMP boleh Pak? Gimana? Kan harus SMA. Berarti kalau nggak SMP nggak apa-apa. Atur deh. Atur. Ya. Terakhir banget nih. Senior dong. Buat adik kelasnya nih, adik tingkatnya nih. Oh iya. Kasih dong pesan-pesan untuk mereka. Bos, belajar Bos. Jadi gini teman-teman. Apa yang menurut teman-teman? Kita kalau ngomong adik-adik kan tua banget ya Pak. Ya teman-teman. Kan baru lahir kemarin. Sebaya kita juga. Sebaya banget. Ya kan? Beda berapa tahun kita? 10. Tapi Bapak dulu kan yang lahirnya. Gimana? Buat teman-teman yang masih kuliah, jangan pernah menganggap pelajarin ini doang. Jangan. Pelajarin. Kalau dosennya bilang ini, ikutin. Karena gini Pak, enggak semua apa yang diminta tolong atau yang diinstruksikan sama dosen itu buruk. Itu ada baiknya. Kenapa kita diinstruksikan itu sama dosen? Biar kita tahu. Belajar. Yang namanya, jangan jauh-jauh deh. Anatomi tubuh. Belajar. Jangan enggak. Baca. Jangan nunggu dosen perintah dulu juga gitu kan ya. Pelajari langsung. Kalau emang mau, karena kepake banget di yang namanya dunia kerja. Jangan kayak saya, udah cukup saya aja. Sama temennya enggak? Ada satu teman saya Pak. Cukup kita aja yang ngerasa kuliah udahlah, males nanti aja. Tapi nyata di tempat dunia kerja, jangan sekali-sekali kita yang namanya menyepelekan sesuatu, walaupun itu sekecil dosa saya. Ya, dikira dia balik kan, tapi dia ingat itu di dosa ya. Sekecil ketombe yang ada di rambut teman-teman. Pokoknya mah
Itu kan kecil banget, Iya, Pak. kecil banget itu. Pahamin, belajar. Apalagi Mm-mm. ada di Medistra tuh seingat saya ada asrama, Pak, ya? Asrama ada, walaupun kan? sekarang udah nggak diwajibkan sih. Oh, padahal Jadi untuk bermanfaat yang itu. tinggal jauh dari kampus, jarak Mm-mm. lebih dari 10 km, maka Mm-mm. diizinkan untuk tinggal di asrama agar lebih efektif aja sih. Jadi tidak perjalanan jauh gitu kan. Jadi pas datang ke kampus sudah masih fresh gitu. Oh, belajar juga di asrama. Jangan main HP. Boleh main HP, tapi asli belajar. Emang di asrama waktu belajar? Belajar. Kita ada jam malam, Pak. Makanya jujur, Enggak, Bapak sendiri jujur belajar? belajar. Belajar main HP. Tapi kerasa ya efeknya ya, kerasa efeknya. Bu Kiki bilang, baca ya dek. Baca teman-teman, jangan nggak dibaca. Bu Rolita ngomong sampai busa, baca. Jangan enggak. Walaupun teman-teman muak, baca. Dalam artian, aduh belajar mulu. Efeknya kepake ketika kita kerja, Pak. Oke. Ini keren banget nih. Emang banyak ya mungkin di zaman sekarang yang sulit untuk memunculkan keinginan untuk membaca. Bener, Pak. Kenapa itu? Malas. Ya mungkin semangat ada, tapi nggak sebesar malasnya tadi mungkin ya. Tapi ada sendiri sekarang masih belajar. Belajar, Pak. Belajar sampai apa tuh? sekarang belajar. Karena saya masuk ke jantung. Tuntutan berarti ya. Selain dari tuntutan, malu dong kita sama sejawat ataupun dari ya sejawat lah ya. Sejawat atau rekan kita ditanya ABC kita nggak ngerti, malu, Pak. Malu banget. Plongo gitu. Sumpah, asli. Apa ini diomongin? Sekarang kita tanya, heart rate yang mengancam nyawa, yang batasnya berapa? Kalau kita nggak bisa jawab, malu, Pak. Ya toh, Betul. malu banget. Heart rate lebih dari 150 bahaya, kurang dari 50 bahaya. Berarti kita sudah tahu range-nya kan. Itu kan simpel banget, Pak. Range-nya doang. Jangan ke situ deh. Tensi, ya, tekanan darah. Dan sekarang tinggal pencet doang padahal iya. ya. Cuman tahunya pencet doang nih orang-orang sekarang. Kalau kita nggak tahu sistol sama diastolnya, kita nggak bisa baca, kita nggak bisa, ini segini normal nggak ya? Wah, Bu, tensinya 200 bagus nih. 100 aja udah bagus, gimana 200 kan? Karena masih hidup aja tadi kan pasiennya. Iya kan? Malu, Pak, asli. Malu. Iya. Sampai sekarang saya masih belajar. Dan yang jelas sih bukan hanya karena malu untuk diri sendiri ya, tapi juga demi keselamatan pasien. Andaikan dia lulus dengan kompetensi yang tidak yang kurang gitu kan. Iya. Pengetahuannya kurang, skillnya kurang dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk sekarang wajib lulus uji kompetensi. Itu baru dia mendapatkan ijazah gitu kan. Jadi takutnya membahayakan juga untuk pasien gitu kan, dan juga merugikan orang lain, merugikan rumah sakit, institusi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa harus belajar. Apapun kondisinya, sempatkan waktu enggak sih? Emang harus belajar udah. Iya. Enggak boleh sempat-sempat, harus baca. Baca benar. Gitu ya. Oke. Saya ada tips nih, Pak. Buat saya? Enggak. Buat Marco, Bapak. Buat teman-teman. Oh, buat teman-teman, kalian buat Marco. Saya nggak suka baca buku. Teman-teman, kalau mau suka baca buku, teman-teman harus tahu, teman-teman suka tentang genre apa. Nggak perlu, wah kayaknya saya kalau baca buku Madilo keren banget nih, misalnya gitu kan. Dari penjara ke penjara, keren banget nih. Berat gitu kan. Atau Dunia Sophie. Jangan ke situ, teman-teman. Baca buku yang teman-teman suka dulu. Yang suka dulu tuh. Iya, walaupun nggak sesuai dengan jalur, misalkan kita di keperawatan baca buku tentang perawat. Iya. Kita baca yang suka dulu. Kalau suka novel nggak apa-apa, baca novel dulu. Untuk nanti karena kalau orang udah kecanduan baca, jadi gelisah, Pak. Lebih gelisah dari kita menghirup narkotik. Jadi pernah Bapak? Ini kan kita belajar. Oh iya. Efek samping dari narkotik. Kira belajar dari pengalaman. Aman dong, nggak blunder. Baca dulu. Apa yang kamu suka, baca dulu. Makanya Bu Kiki pernah bilang. Gimana tuh? Kalau kamu menjadi perawat, cintailah dulu kamu sebagai perawat. Jadi sekarang kan udah cinta. Jadi cinta banget. Akhirnya menjadi seorang perawat yang luar biasa nih. Bisa dibanggakan oleh orang tua dan juga institusi kampusnya. Ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat untuk masyarakat juga. Masyarakat. Udah nih, habis. Masih mau ngobrol nggak, Dik? Sampai jam berapa sih kita? Lanjut aja dulu gitu kan, masih ada waktu. Boleh. Lanjut dulu nih. Balik dulu ke Banten nih. Iya. Banten. Waktu status masih mahasiswa. Wih, mahasiswa, Pak. Tingkat pertama itu. Tingkat 1. Saya inget banget. Waktu itu tahun baru, akhir tahun sebelum banjir besar, Pak. Yang Bekasi 2020. Bulan Desember itu. Desember, iya. Iya. Aduh, jadi cerita nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita ambil benang merahnya nanti. Iya. Poin-poinnya ditawarin.
Dek. Ditawarin. Iya, waktu itu sama siapa Yang ya? ngajak Saya siapa lupa. tuh? Kalau nggak salah namanya Pak Marta waktu itu. Saya. Oh iya ya. Maksudnya kan di sini pura-pura nggak tahu aja gitu. Emang bareng kita berangkat waktu Iya. itu, bareng berangkat ya. Ada acara nih. Wih, acara apa tuh, Pak? Ini Oke. pengabdian masyarakat, pengobatan gratis. Wih, di mana? Gitu kan. Tapi agak jauh. Iya, di mana? Di Banten nih. Wih, gas. Hari itu juga langsung berangkat. Tuh? Langsung. Enggak hari itu, maksudnya saya bilang, Saya gas berangkat Pak, saya duluan, mau. saya masih siap-siap dan Iya. Bapak udah duluan nanti. Pulang kampung dong. Nggak apa-apa Pak, berangkat kita, Oke. ayo. Gitu kan. Kirain, pengobatan biasa lah. Oh nggak taunya, kita mau ke masuk wilayah tersebut aja, jujur. Wah, Alurnya cukup jauh ya. lewatin 2 bukit, 2 lembah Pak. Ingat saya hitungin Pak. Lewat laut juga nggak? Lewat Pak, asli. Udah lewat tol, keluar tol, naik gunung, Ke lembah, pantai, lewatin pantai, naik lagi ke gunung. naik lagi gunung, ke lembah, naik jalan yang cuman batu-batu apa batu Batu-batu kali gede tuh, itu, batu kali itu batu-batu ya. kali yang diketokin doang itu buat jalan. Asli Pak, Pengalaman banget tuh. pengalaman banget sih. Itu saya baru pertama kali yang namanya hampir ke ujungnya Pulau Jawa. Itu kan Ya kalau hampir, nggak salah udah ujung kulon. ujung ya. kulon kan Ujung Pak. kulon lewat. Iya, Lewat lah ujung kulon itu. iya, asli itu. Pengalaman Oke. sih, gokil. Tapi di sesi itu pada saat menjadi relawan di situ, pada saat pengobatan gratis, momen apa nih yang paling diingat pada saat itu? Waktu itu momen kita bukan melihat sih. Ternyata orang untuk menjangkau Fasilitas kesehatan. fasilitas kesehatan jauh Pak, Jauh. asli. Jadi buat teman-teman mungkin ya di wilayah Jabodetabek beruntung lah. Oke. Fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan tuh nggak jauh Mm-mm. untuk wilayah Jabodetabek. Makanya bersyukur. Ya. Dan teman-teman yang di luar Jabodetabek itu pasti berasa banget. Jauh Pak. Untuk Vaskes satunya aja itu pasti jauh banget. Jauh banget emang kita Iya. waktu itu perjalanan untuk izin ke Vaskesnya juga Bener. 1 jam itu waktu 1 perjalanan. jam lebih Pak. Hanya untuk ke Vaskes itu. Buat ke Vaskes doang. Mm-mm. Mending kalau buat ke Vaskesnya kita lama ini enggak sebentar. lama di Lama perjalanan, di perjalanan Pak. lama di perjalanan doang gitu. Orang sana buat ke Vaskesnya itu jauh. Mm-mm. Kita hadir, kita datang, kita memberikan sebuah bantuan, Heeh. kita gendong orang masyarakat setempat, ya Yang maksudnya sulit tadi itu ya untuk Iya. menuju ke Vaskes tadi. kita gandeng waktu itu gandeng sama media juga ya Pak. Iya, ada dari Radio. Seranggawe. Radio juga tuh. Iya itu Seranggawe itu. Ah, itu keren sih menurut saya. Saya baru tingkat Oke. pertama Udah langsung merasakan lari ke Banten diajak. Gokil sih. Justru kalau ditanya mau lagi nggak? mau banget pastinya Mau ya. banget. Oke, nanti Ikasmi ini teman-teman Ikasmi Boleh kalau Pak. misalkan mau mengadakan kegiatan untuk pengobatan gratis kembali mungkin Iya. bisa hubungi Nurse Ade untuk Boleh. menjadi relawan tenaga bantuan ke sana. Tinggal kita atur jadwal aja sama jadwal dinas saya. Oh, nggak mau izin cuti aja tuh? Kan diatur Pak. Oh iya, Kita harus betul pengajuan dong. waktunya ya. Kita kan ada namanya sistem. Oke. Kita harus ikutin sistemnya. Oke. Sip, oke teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, ternyata menjadi seorang perawat itu tidak hanya sekedar menuju cita-cita untuk sebagai lahan pekerjaan nantinya. Benar. Bisa juga perawat ini digunakan sebagai lahan untuk kemanusiaan, menjadi seorang relawan, membantu orang banyak, mengobati orang banyak gitu kan, walaupun nanti kita tetap berkolaborasi dengan tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang lainnya. Karena perawat tidak bisa berdiri sendiri, kita terus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang lainnya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya, tetap di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Mantap, keren.